Mobilnya angus jadi abu. Tapi es batu di dalam botol ini itu bahkan gak mencair. Dulu itu dipakai sama pekerja kasar, sekarang justru malah jadi item fashion wajib para Gen Z. Kita bongkar sejarah 100 tahun dari Stanley dan juga kenapa lu bisa tergoda buat beli tumbler satu ini. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah brand perlengkapan perang dan buruh bangunan melakukan rebranding paling ajaib dalam sejarah marketing modern. Dan akhirnya jadi aksesoris wajib anak muda masa kini. Siapin kopi, let's dive in. Kita mundur jauh dulu ke belakang yaitu di tahun 1913. Jauh sebelum ada TikTok, bahkan ada gue juga. Ada seorang penemu bernama William Stanley Jr. Dia punya masalah termos zaman dulu itu terbuat dari kaca di dalamnya. Jadi kalau jatuh, ya ambiar, pecah semua. William itu punya ide brilian. Gimana kalau kita gabungin kekuatan baja dengan teknologi isolasi vakum? Boom, lahirlah botol vakum berbahan baja penuh pertama di dunia. Nah, dulu tuh siapa sih yang pakai Stanley ini? Nah, yang pakai Stanley ini rata-rata itu yang pertama itu ada pilot, terus juga ada buru-buru bangunan dan juga ada ya kakek-kakek yang mau pergi mancing lah ya. Brandingan Stanley selama 100 tahun itu jelas. Maskulin, tangguh, awet, dan juga fungsional. Slogannya aja itu udah built for life. Yang mana ini barang yang bisa lo beli dan juga abis itu bisa lo turunin ke anak cucu lo. Terus gimana ceritanya nih botol yang tadinya dipakai sama kuli bangunan sekarang jadi fashion item anak muda. Kalau kalian lagi cari tumbler buat dibawa ke kantor ataupun buat kuliah, kita punya tumbler di wear.id. Kalian bisa klik linknya di atas ataupun link ada di deskripsi di bawah. Ini plot twistnya, titik baliknya itu justru bukan dari tim marketing Stanley sendiri. Di tahun 2017-an, Stanley itu sebenarnya udah punya nih model quencher yang kalian tahu yang ada sedotannya dan ada gagangnya itu, tapi itu nggak begitu laku. Penjualannya itu lesu banget. Sampai Stanley sendiri itu berencana mau stop produksi model itu dan fokus balik ke botol klasik mereka. Tapi ada satu kelompok yang terobsesi sama Stanley Quencher ini. Masuklah Ashley Lusher, salah satu pendiri blog rekomendasi belanja bernama The Buy Guide. Ashley ini semacam kayak influencer lokal lah di Utah, Amerika. Nah, dia tuh cinta mati sama si Stanley Quencher ini. Kenapa? Karena sebagai seorang ibu, dia itu butuh botol yang sedotannya tuh gampang dipakai. Airnya bisa dingin terus, dan yang paling penting bagian bawahnya itu muat di cup holder mobil pas dia nyetir antar jemput anak. Nah, waktu Ashley tahu Stanley mau nyetop produksi Quencher ini, dia itu panik. Dia coba ngelobi pihak Stanley, bilang, kalian salah target pasar nih, ini bukan buat bapak-bapak, tapi buat ibu-ibu yang sibuk dan butuh hidrasi. Nah, awalnya tuh Stanley skeptis nih. Akhirnya dia tahun 2019 dia ngasih tantangan untuk si Ashley. Kayak, oke deh kalau lu yakin banget, nih lu beli putus 5.000 botol Stanley terus lu jualin ke followers lu. Kalau misalnya laku, gue bakal pikirin lagi. Akhirnya si Ashley ini setuju, dia borong tuh 5.000 unit Stanley Quencher ini. Nah pada saat itu Stanley Quencher itu warnanya masih polos ya, belum ada warna-warni kayak sekarang. Habis itu dia posting aja tuh di akun Instagramnya The Buy Guide. Hasilnya 5.000 unit Stanley Quencher itu ludes dalam hitungan hari doang. Stanley shock dong, mereka tuh baru sadar kalau mereka tuh sebenarnya lagi duduk di atas tambang emas yang target pasarnya sama sekali beda dari sejarah mereka selama 100 tahun belakang. Nah kita juga pernah bahas nih tas porter, tas dari nilon tapi harganya mahal. Kalau kalian penasaran kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Dari sinilah Stanley 2.0 hadir. Stanley sendiri itu mulai mendengarkan para konsumen-konsumennya ya. Dan mereka baru sadar kalau misalnya tumbler itu bukan cuma alat doang, tapi juga jadi sebagian dari fashion statement. Jadi sebenarnya siapa sih yang bikin si Stanley ini populer banget di zaman sekarang? Jawabannya ada 3 ya. Yang pertama, itu ada the power of aesthetic and colors, kekuatan estetika. Stanley itu berhenti cuman bikin warna hijau tentara doang. Mereka mulai rilis warna sage green, rose quartz, cream, terus juga botol minumnya itu berubah jadi aksesoris yang harus matching sama baju olahraga atau casing HP kalian. Ini masuk banget sama era clean girl aesthetic dan juga vanilla girl di TikTok pada saat itu. Yang kedua itu karena the scarcity model atau model kelangkaan kayak Supreme ala-ala Supreme gitulah. Stanley itu nggak nyetak warna bagus terus-terusan. Mereka itu pakai sistem drop atau limited edition. Mereka itu menciptakan fear of missing out-nya mereka sendiri ya. Kalau lu nggak beli warna pink edisi Valentine itu sekarang, lu itu nggak bakal bisa dapetin itu selamanya. Nah, ini yang bikin orang rela antri sampai ribut di toko. Nah, yang ketiga itu viral karena konten organik ya. Mungkin kalian ingat sama kejadian kebakaran ini. Seorang wanita yang bernama Daniel itu mengalami musibah. Mobilnya itu kebakar hebat sampai bagian dalamnya juga angus total. Jok mobilnya habis,
Dashboardnya juga meleleh, setirnya itu rusak parah, pokoknya semuanya hancur sampai jadi abu dan puing. Sehari setelah kebakaran, Daniel itu balik lagi nih ke bangkai mobilnya. Dan juga dia ngerekam video singkat, ngeliatin interior mobil yang hancur lebur penuh abu hitam. Di tengah kehancuran itu ada satu benda yang masih berdiri tegak di cup holder. Ya benar, Stanley Quencher warna orange. Ajaibnya botol itu terlihat agak gosong di luar, tapi bentuknya masih utuh. Lalu Daniel ngambil botol itu terus dia kocok-kocok nih. Ternyata ada suaranya. Glinting, glinting, glinting. Orang-orang itu shock banget karena mobilnya hancur lebur, tapi es batu di dalam botolnya itu bahkan nggak cair. CEO Stanley langsung bikin video balasan kurang dari 24 jam ya, bilang mau gantiin mobilnya. Menurut gua itu marketing stunt yang luar biasa dan bikin brand image mereka jadi jauh makin positif. Kalau kalian mau tahu case Stranger Things itu pakai apa aja, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Terakhir, kenapa Stanley jadi barang wajib buat para Gen Z? Buat generasi ini, Stanley itu lebih dari sekedar botol minum doang. Ini adalah emotional support water bottle. Di dunia yang penuh dengan tekanan kerjaan, sekolah, bahkan dengan ketidakpastian, punya botol minum gede yang selalu dingin di samping lo itu ngasih rasa nyaman, rasa terkontrol, kayak oke, hidup gue mungkin berantakan ya, tapi seenggaknya gue minum dalam kondisi culture. Ini nunjukin kalau lo itu peduli sama kesehatan, minum air putih yang banyak lah bisa dibilang. Lo itu up to date sama tren dan ya lo punya uang untuk bisa beli botol seharga sejuta lebih ini. Ironisnya, meskipun Gen Z sangat peduli lingkungan, tren mengkoleksi berbagai warna Stanley justru menciptakan masalah konsumerisme baru. Tapi itu mungkin bahasan untuk video lain kali ya. Jadi itu adalah perjalanan gila dari Stanley. Sebuah brand yang selama 100 tahun itu dikenal karena ketangguhannya di medan perang dan area konstruksi. Berhasil melakukan glow up besar-besaran abad ini menjadi ikon gaya hidup wanita suburban dan juga Gen Z global. Ini bukti bahwa brand paling tua dan paling kaku pun bisa relevan lagi kalau mereka mau mendengarkan konsumen yang tepat di waktu yang tepat. Gimana menurut kalian? Apakah Stanley ini itu cuma jadi tren sesaat atau bisa eksis lama dan bisa jadi barang klasik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah segitu dulu aja pembahasan gue mengenai perjalanan dari si Stanley. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini dan juga subscribe. Dan kalian juga bisa dukung channel ini dengan cara kalian bisa beli tumbler-tumbler di wia.id. Kenapa di wia.id? Karena kalian bisa nyicil 0% sampai dengan 24 bulan. Gua Noval, see you in the next video guys. Bye-bye.